Orang ini merupakan orang tersadis lur yang ada di Portugal lur. Dia sudah membunuh sebanyak 70 orang dengan metode pembunuhan yang sama, yaitu para korbannya semua hartanya dirampas, habis itu matanya diikat dan diseret ke bangunan jembatan saluran air lur yang tingginya itu 60 meter, dan setelah di atas para korban ini didorong lur. Yo, ada lur, welcome back to my channel Indra Goriba. What lur, welcome back to my channel Indra Kotiba. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya, di mana channel saya itu membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi, dan konspirasi lur. Jadi buat lur-lur semua yang tertarik dengan konten seperti ini, langsung aja subscribe. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan kisah seseorang yang kepalanya diawetkan di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Lisbon yang ada di Portugal lur. Mengapa orang ini kepalanya bisa diawetkan di laboratorium itu lur? Kita langsung aja ke kisahnya. Kuy. Diogo Alves ini merupakan orang yang sangat disegani lur dan sangat kesohor di zamannya, karena dalam sekali umurnya dia sudah membunuh sebanyak 70 orang dengan secara sadis di tahun 1836 sampai 1840 lur. Diogo Alves ini sebelumnya ialah seorang petani yang bekerja di Lisbon, Portugal lur. Karena umurnya masih muda nih, jadi si Diogo Alves ini diangkat oleh orang kaya sebagai pelayan di rumahnya lur. Tetapi setelah menjadi pelayan ini, si Diogo Alves ini memiliki kecenderungan sikap yang berubah secara total lur. Dia jadi sering mabuk-mabukan dan dia pun sering berjudi lur. Dan kelakuannya pun semakin parah lur ketika dia memiliki seorang kekasih yang merupakan pemilik dari penginapan yang bernama Valhalla Maria Gertrudes lur. Konon katanya awal mulanya dia memiliki kecenderungan membunuh itu ketika mengenal sosok wanita ini lur. Semenjak itulah Diogo Alves ini memiliki kecenderungan sering mencuri dan sering memalsukan kunci-kunci lur, sehingga dia pun berhasil membobol akses ke Reservato Demai Aguas das Amorias ini lur. Dan lokasi inilah merupakan tempat favoritnya untuk membunuh orang lur. Korban pertama kali si Diogo Alves ini ialah seorang pejalan kaki yang miskin lur, yang pada saat itu sedang berjalan di jembatan aliran air ini lur. Dan pada saat itulah si Diogo Alves ini bersama teman-temannya lur memergoki seorang pejalan kaki ini dan mengambil semua harta bendanya. Dan habis itu si pejalan kaki ini lur diikat matanya dan diseret ke bangunan jembatan aliran air ini lur yang tingginya itu 65 meter. Dan setelah di atas jembatan ini lur, didoronglah korban-korban ini sampai tewas lur, sehingga membuat korban-korban ini mati seketika lur. Dan pada saat itulah si Diogo Alves ini dijuluki sebagai pembunuh di saluran air lur. Kuy. Tempat pembunuhan si Diogo Alves ini merupakan tempat yang sangat bersejarah lur di kota Lisbon lur. Karena tempat ini merupakan saluran air yang dibangun secara khusus oleh Raja John V lur. Karena pada saat itu kondisi Portugal sedang krisis, mengalami dua krisis, yaitu krisis ekonomi dan krisis air minum lur. Sehingga Raja John V ini membentuk bangunan jembatan aliran air lur untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan si Diogo Alves pun memanfaatkan kondisi seperti ini lur, karena kebanyakan orang-orang yang telah ia bunuh itu dianggap orang lain itu sebagai korban bunuh diri lur, karena krisis ekonomi yang dialami pada saat itu lur. Kuy. Karena semakin banyak korban jiwa, akhirnya pemerintah ini inisiatif untuk menutup akses ke jembatan ini ditutup lur. Dan si Diogo Alves ini berpikir lur, ketika jembatan ini ditutup maka karirnya sebagai pembunuh akan berhenti lur. Dan si Diogo Alves pun berpikir hal apa lagi yang bisa dilakukannya lur. Akhirnya dia pun bentuk kelompok untuk merampok rumah orang-orang lur. Karena dengan keadaan seperti itu lur, akhirnya si Diogo Alves ini berubah profesi menjadi seorang perampok lur. Dan kegiatan perampoknya itu berujung apes lur, karena si Diogo Alves ini kepergok oleh masyarakat dan akhirnya dijatuhi hukuman mati lur.
Singkat cerita, akhirnya si Diego Alves ini dijatuhi hukuman mati dengan digantung, Lur. Tetapi para ilmuwan dan para dokter di Lisbon ini mempunyai rencana lain, Lur. Karena mereka penasaran, Lur, kenapa Diego Alves ini memiliki kecenderungan kriminal yang aneh. Dia bisa mencuri dan memalsukan kunci, Lur. Para peneliti dan dokter ingin mengetahui motivasi apa yang dibuat oleh si Diego Alves ini, Lur. Hingga banyak membunuh korban jiwa, Lur. Karena tindakan kriminal yang paling kejam seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Portugal, Lur. Dan pada saat itu di Portugal, ilmu frenologi ini, Lur, sangat populer, Lur, sehingga si kepala Diego Alves ini dipotong dan diawetkan di laboratorium untuk diteliti. Konon katanya dengan melihat dari struktur kepala dan garis-garis kepala itu, para peneliti bisa mengetahui motivasi apa yang dibuat oleh si Diego Alves ini untuk membunuh korban-korbannya, Lur. Dan akhirnya kepala si Diego Alves ini diawetkan, Lur, dengan cairan formalin dan sampai saat ini tersimpan di laboratorium kedokteran Universitas Lisbon yang ada di Portugal. Jadi buat lur-lur yang ingin melihat kepala si Diego Alves ini, silahkan bisa main ke laboratorium kedokteran Universitas Lisbon, Lur. Oke, Lur, itulah kisah tentang si Diego Alves, pembunuh berantai yang terkejam di Portugal yang dijuluki sebagai pembunuh saluran air, Lur. Oke, Lur, jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu-ragu untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta follow akun IG saya di @indrakotiba. Oke, Lur, saya Indra Kotiba pamit dan ciao.